Ya, semangat pagi, selamat malam ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Selamat datang di Aspirasi Properti, ruang diskusi dan berbagi inspirasi persembahan dari ESP Indonesia, tempat kita belajar, bertumbuh, dan memperluas perspektif dalam bisnis properti. Di ESP Indonesia, kami berkomitmen untuk terlibat aktif menghadirkan program edukasi dan networking yang relevan dan aplikatif, tidak hanya bagi sobat properti, tapi juga bagi seluruh stakeholder dalam ekosistem industri properti di Indonesia. Perkenalkan, saya Ariko, selaku Chief Marketing dan Learning Officer dari ISP Indonesia. Dengan senang hati, malam ini akan menemani Anda dalam sesi Aspirasi Properti Legal Series kali ini. Malam ini saya juga ditemani oleh rekan saya, Pak Hendra Setiawan, selaku CEO dari ISP Indonesia. Selamat malam, Pak Hendra. Selamat malam Pak Ari, ESPN dan Sobat Properti Indonesia. Luar biasa ya malam ini kita bertemu kembali ya di malam yang cerah. Mudah-mudahan teman-teman Sobat Properti juga di lokasinya masing-masing ada semuanya cerah dan tidak ada masalah ya. Benar, Dan benar, ini Pak. kita nggak kerasa ya Pak Ari, sudah tanggal 11 Februari ya. Sudah Yes, masuk bulan kedua dan juga di tanggal 11 sudah lewat tanggal 10. Dan ini kita berkesempatan kembali dengan legal series dan bertemu dengan para notaris, ibu-ibu notaris yang luar biasa ya Pak Ari. benar banget, Pak. Karena topik di malam ini itu juga seru nih, Pak. Sebab banyak kan, Iya, Pak, narasi-narasi ya. Seperti banyak nih kantor broker ngerasa usahanya baik-baik saja, transaksinya jalan, agennya aktif, komisi masuk. Tapi tiba-tiba, izinnya bermasalah, Pak. iya, Dokumen perusahaannya iya. nggak rapi, direksinya kena soal hukum. Tapi bukan karena niat buruk, tapi karena mereka itu kewajiban legalnya ada yang terlewatkan, Pak. Terlewat dan Nah, nggak sadar mungkin ya Pak Ari ya. betul, karena kan sibuk nih ngurusin bisnis gitu ya. Nah, jadi di Mm-mm. tahun ini 2026 ini pertanyaannya kan bukan lagi mau taat atau tidak. Ya, tapi kita harus siap tata ulang sekarang atau tertinggal kitanya gitu. Betul Pak Ari. Ya, Nah, jadi malam ini topiknya seru nih, Pak. Kita akan bahas topik yang mungkin terdengarnya administratif ya. Tapi dampaknya ini bisa menentukan hidup matinya kantor broker properti ke depannya, yaitu iya, tata ulang legal perusahaan atau tertinggal. Kewajiban broker properti di tahun 2026 nih, Pak. Gitu. Jadi kita akan bahas ya, Pak, kewajiban pelaporan keuangannya, RUPS, serta bersinggungan dengan peran notaris nih, Pak, dalam memastikan supaya kantor broker itu tetap legal, aman, dan berkelanjutan. Gitu. Nah, malam ini seru nih, Pak Hendra ya. Udah iya, kita undang. Ada dua ibu notaris yang sangat berpengalaman, sudah mendampingi badan usaha termasuk kantor-kantor broker properti, Pak. Ini udah nggak asing di wilayah kita ya. Kita sambut Ibu Desi Anggraini, SHMKN, dan Ibu Hami Wijayaningrum, Widya Dibrata, SHMKN. Selamat malam, Bu. Selamat Terima malam, kasih. Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat pagi. wah semangat pagi Bu Desi, Semangat Bu Hami. pagi. Semangat Terima pagi. kasih nih sudah hadir kembali di acara Aspirasi Properti. Iya, sama-sama Pak. Ya, Iya, ini seru nih Pak Hendra ya, karena kalau bahas topik ini, waduh, untung saya berdua sama Pak Hendra ya. Dia tandeman nih, kita berdua lawan dua nih Pak jadinya. iya Pak. Jadi balance ya Pak ya, imbang ya. Betul. Iya. Oke, kita nggak buang-buang waktu ya, Bu ya. Mungkin kita bisa langsung sharing nih, Bu ya. Dalam lapangan, Bu, dari pengalaman Ibu di praktek, apakah masih ada nih, Bu, kantor broker atau badan usaha yang ngerasa sudah legal, padahal sebenarnya belum memenuhi kewajiban dasarnya nih, Bu? Nah, kalau masih ada apa enggaknya tuh masing-masing yang tahu ya Pak ya. Cuman memang Oke. sekarang ini aturannya kan memang lagi banyak yang berubah di Januari ini, terutama mengenai badan hukum ini Pak. Mengenai perubahannya, mengenai apa laporan tahunannya RUPS-nya ya setiap tahun yang harus diadakan yang memang biasanya kalau RUPS itu diadakan kan intern mereka setiap tahunnya. Nah, Mm-mm. itu bagian dividennya masing-masing. Nah, sekarang ini itu wajib dinotarilkan, diaktakan dan itu Oke. diinput ke dalam sistem Kementerian Hukum kita gitu. Jadi kalau misalkan memang Bapak Ibu banyak yang belum tahu ya sekarang seperti itu nih ditunggu sampai bulan Juni untuk RUPS tahunannya dilaporkan ke notaris untuk segera dibuatkan aktanya dan dilaporkan ke Kementerian Hukum.
Oke, tapi ini satu Iya. hal yang menarik nih, Bu. Tadi saya dengar Ibu bicara ada badan hukum. Emang ada beda, Bu, dengan badan usaha, Bu? Badan usaha itu lebih ke CV ya. Kalau badan hukum itu Oke. PT. Oh, oke. Tapi itu mereka berdua memiliki kewajiban berbeda gitu, Kak, Bu. Yang Kewajibannya sekarang sama. RUPS ini wajib terpakai untuk badan usaha atau badan hukum nih, Bu? Kalau badan usaha badan hukum saat ini sih lebih spesifiknya ke badan hukum ya Pak. Kalau untuk badan usaha itu masih mungkin mereka juga masih mencoba mengaplikasikan nih mana kalau badan usaha akan seperti apa sistemnya. Tapi yang sekarang lebih gencar adalah badan Badan hukum hukum. tentang PT. Kalau badan usaha CV karena sifatnya nanti itu masih tanggung renteng, kemungkinan masih belum terlalu saklek. Tapi kalau PT sekarang sudah wajib semuanya harus diminta laporannya termasuk laporan tahunannya. Begitu. Oke, ya ini satu hal yang menarik ya Bu ya, karena kalau kita ingat, saya itu ingat itu Permendak yang baru nih, yang berurusan sama broker ya Bu ya, Permendak 33 tahun 2025. Di situ itu disantumkannya badan hukum Bu, yang Ya, untuk Badan hukum apa? ya. iya, Betul, untuk P4 ya Bu ya, perusahaan perantara perdagangan properti. Berarti iya. ada kemungkinan secara bertahap akan mulai bergeser ya Bu Nah, ya, ya. badan hukum yang digunakan lebih tepatnya ya Bu ya. Siap terkaget-kaget, Pak. Kita pun sama. Oke, jadi perlu ada persiapan nih Bu ya bagi yang masih Iya, badan usaha. kita siap nggak siap harus siap, Pak, kalau Iya. notaris, Pak. Baik, baik, baik. Nah, Bu, kira-kira sepengetahuan Ibu ya dalam prakteknya Ibu nih, kewajiban apa sih Bu yang paling sering terlewatkan oleh kantor broker properti ini Bu sebagai badan hukum ini Bu? Kemungkinan laporan tahunan ya, Pak, ya. Oke. Mungkin katakan rajin, mungkin hanya dibuat di bawah tangan. Jadi tidak pernah dilaporkan, tidak pernah diaktakan. Internal mereka. Jadi rutinitas biasa. Tapi mungkin ada yang lebih parahnya tidak pernah dibuat. Karena udahlah, mungkin juga santai aja. Mungkin juga sudah ada neraca keuangan atau sudah ada laporan keuangan biasa. Nah, sekarang tidak bisa. Dengan adanya laporan keuangan, akan ada neraca keuangan, kemudian laporan keuangan dibarengi dengan akte dan laporan akhirnya. Nah, Hmm. itu efeknya kalau nggak laporan, maka PT-nya kan akan jadi pantauan nih, pemantauan. Nggak cuma dari Kemenkum, tapi juga dari pajak ya. Nah, di situ kalau sudah tidak ada laporan, 6 bulanan akan dipantau, nanti akan ada surat peringatan. Tidak ditanggapi, bisa didurmankan PT-nya, Diblokir. O- diblokir, Oke. Nah, didulukan. nah kan Ternyata banyak. banyak ya Pak Ari ya laporannya ya. Iya, ini aja belum Ya. belum kewajibannya selaku Mm-mm. kantor P4 nih Pak. Mm-mm. Di Dan ini OSS kan NIB juga sebenarnya kan sekarang ini bukan sekarang sebenarnya udah lama udah harus ada laporan LKPN. Tapi banyak orang juga belum tahu cara lapornya seperti apa. Dan kita pun dari Iya, notaris juga masih bingung. belum paham banget lapornya seperti apa. Jadi ya memang dari kita juga perlu banget sosialisasi mengenai pelaporan-pelaporan itu. Penyesuaiannya ya Bu ya. Iya, dan ini Formatnya. berlaku untuk UMKM juga ya Bu ya. PT kalau UMKM, PT non UMKM ya sebenarnya berlaku yang sama. yang PT semua Selama dia semua punya bentuknya badan badan hukum, hukum. mau dia UMKM, ya pasti diminta, Pak. Hanya Hmm, mungkin skalanya berbeda-beda kan nanti. oke. Kalau gitu bagaimana nasibnya dengan PT perorangan, Bu? Dia kan PT nggak punya perorangan diminta laporan saham yang lain ya. keuangannya, Pak. Oh, tapi RUPS-nya berarti mereka tidak ada, Bu. Jadi kalau di laporan keuangan, di PT perorangan itu malah ada sistem sekarang tambahan laporan keuangan khusus untuk PT perorangan. Mereka langsung Jadi mereka submit langsung. Jadi mereka harus Oke. rajin bikin laporan keuangannya, bikin neraca keuangannya. Nah, itu mereka udah tersedia menu untuk mereka sendiri. Jadi untuk Hmm, PT Perorangan ada laporan keuangan itu udah rutin. Mereka per 6 bulan silahkan mereka laporan. Yang belum ada ini PT yang PT-PT Persekutuan Modal. Itu yang belum ada menunya. Bahkan mungkin manual ya kita menyerahkan ke Kemenkum. Hmm. Oke. Nah, Tuh. selama ini kan banyak broker kan mikirnya laporan keuangan itu memang urusan yang pajak aja nih, Bu ya. Ternyata dari sisi lega perusahaan juga ada dampaknya ya, Bu ya. Itu Ada, Pak. sebenarnya gunanya buat apa sih, Bu? Kita laporin ke pemerintah gitu sih, Bu? Kalau pemerintah kalau gunanya gunanya buat apa, Pak? kita nggak berani jawab. Enggak ada jawab, Pak. Banyak gunanya buat pemerintah. Penasaran ya, Bu Banyak ya? Mungkin dalam rangka untuk menertibkan, mensinkronisasi mensinkronkan. antara lembaga ya, antara Oke. instansi ya. Karena kan sekarang ini kan Cortex sudah berjalan, terus sudah Mm-mm. banyak juga instansi-instansi yang memang semuanya serba
tersistem ya Pak ya, online semuanya, BPN juga, Kementerian Hukum, jadi semuanya saling sinkron. Mungkin untuk itu, jadi kayak laporan keuangan juga wajib diupload, mungkin untuk mensinkronkan dengan laporan pajak yang dilaporkan. Apakah sama, apakah dividen yang diterima oleh pemegang saham, apakah sama dengan yang dilaporkan, mungkin bisa juga. Ada juga kan PT-PT yang memang banyak lah, yang PT-PT yang biasanya biasa-biasa yang kecil-kecil itu yang tidak pernah tahu cara melaporkan laporan keuangan kayak gimana. Jadi mereka melaporkan Mm-mm. SPT juga seadanya. Ya banyak lah seperti itu. Mungkin sekarang inilah saatnya memang semua itu diseragamkan, semua itu jadi tertib administrasi. Gitu. Oke, Melalui notaris. iya. Jadi notaris Jadi jadi tambah tambah kerjaan ya Bu ya, tambah beban Tambah ya. iya, kerjaannya. kalau kata Alhamdulillah, Alhamdulillah tambah banyak rezeki, tambah kerjaan, pusing. Amin. tambah banyak belajar sih Pak. Ini kita kan disuruh belajar terus ya. Mm-mm. Iya, iya, iya. Nah, Perannya, tadi Hah? satu hal yang menarik Bu, Ibu kan tadi bilang RUPS itu wajib ya Bu ya. Nah, tapi bisa tahu nggak sih Bu, resikonya apa sih Bu kalau ada kantor atau perusahaan yang tidak melakukan RUPS sesuai yang diamanatkan nih Bu? Ya tadi seperti yang saya Itu sampaikan bisa di awal, kemungkinan diblokir Pak diblokir PT-nya. PT-nya. Kalau sudah Oke. diminta laporan tidak ada terus, maka mungkin ada SP1, SP2 tidak diindahkan, ya sudah berarti didormankan atau diblokir PT-nya sampai mereka maju sendiri mengajukan bahwa PT saya sebenarnya masih aktif loh. Kan termasuk mendeteksi juga kan Pak, mana PT yang aktif, mana tidak. Sama seperti aturan mengenai pelaporan beneficial owner Pak, Pemilik pemilik manfaat. manfaat. Itu kan setiap PT itu wajib untuk melaporkan pemilik manfaat dari perusahaan itu siapa aja. Dan kalau memang ada perubahan mengenai pemilikan manfaatnya pun sebenarnya harus diupdate. Nah, Oh, ini kan gitu. banyak banget PT yang tidak melaporkan pemilik manfaat ini. Jadi banyak yang diblokir sama AHU. Tetap sama AHU dibuka untuk blokirnya, tapi blokir juga butuh waktu yang lama. Nah, sekarang ini dikasih waktu sama aku sampai bulan Februari akhir untuk gratis buka blokir. Kalau udah lewat ini, di Maret akan kena PNBP untuk membuka blokir itu, Pak. Karena Oh, biaya. Hmm. Karena biaya jadi. oke. Tapi proses pembukaan broker tersebut bagaimana Bu? Mudahkah atau perlu campur tangan atau dibantu oleh Mudah sih, jadi notaris nih? dari si perusahaan itu memberi kuasa kepada Notaris notaris untuk untuk menyampaikan informasi pemilik manfaat itu. Nanti dari notaris yang upload ke sistemnya aku. Oke, nanti jadi baru mereka nanti tidak bisa mengadakannya sendiri ya Bu ya? Nggak dulu bisa bisa. secara OSS atau gimana tuh tidak bisa ya Bu ya? Dulu Tadinya Memang mereka beda bisa jalur ya, ya? tapi tadinya sekarang awalnya bisa Pak, tapi ditertibkan sejak awal 2023 ya. 2024 maaf. Nah, itu sudah harus hanya notaris saja yang bisa mengakses untuk blokir, untuk buka blokir. pembukaan blokir pemilik manfaat. Dan itu pun harus menggunakan kuasa. Tidak ada kuasa, maka notaris tidak akan merubah itu. Jadi menunya sudah berbeda. Untuk perubahan perseroan terpisah, untuk pemilik manfaat sudah terpisah. Jadi nggak bisa kita gabungkan di situ. Jadi sudah akses yang berbeda. Begitu. Oke, oke. Ini satu hal yang menarik nih Pak Hendra ya. Ternyata eh, apa cukup signifikan juga ya dampak sama perlakuan yang sekarang sudah berjalan nih Pak ya. Iya, Pak Ari. Dan kelihatannya ini memang langkah pemerintah ya, Pak ya, untuk menertibkan semuanya dan semuanya jadi satu pintu mungkin ya. Harus di AHU dan lewat notaris kelihatannya ya. Iya, iya. Iya, iya. Jadi ada pembagian tugas juga ya. Ternyata nggak semuanya diselesaikan dalam satu pintu secara di OSS ya. Tapi ada bagian lain yang memang memang harus dibantu oleh yang mungkin yang lebih berwenang ya, yang dari notaris gitu ya. Mm-mm. Yang Oke. bisa Takutnya mengakses jadi AHU itu hanya eh, notaris ya, Bu ya. Gimana, gimana? Pak? Yang bisa mengakses AHU untuk semua yang berkaitan dengan PT ini hanya notaris yang punya akses. Terkait dengan perubahan perseroan, pasti Mm-mm. notaris. Pasti Karena kan notaris ya. harus ada akta yang dibuat. Tapi kalau hanya untuk sekedar mau mencari info profil perseroan, umum bisa, Pak. Tapi ya kembali lagi ada biayanya untuk ngecek profil perseroan tertentu ya. Gitu. Oke. Jadi tidak semuanya bisa. Tapi sebagian besar memang akun-akun notaris yang bisa masuk. Hmm. Oh, jadi kalau orang umum nih iseng gitu masuk ke AHU, terus mau ngecek nama PT ini, PT A gitu, nggak bisa Bu ya? Kalau itu profil company biasanya ada, tapi dikenakan biaya, Pak. Nanti FPT. Di biayanya tuh muncul FBP ya, langsung di itunya, B-nya. Saya nggak langsung mau BPP tahu. Bagaimana, Pak? langsung muncul di AHU-nya itu gitu.
Ya, jadi siapa yang memohonkan di situ terlihat notaris atau bukan, gitu. Oh, oke. Ya, ya. Jadi kalau wasiat juga ada ya, gitu. Oh, wasiat juga ngecek di situ ya. Ya, jadi mau Bapak ngecek nama PT itu gratis. Ada, misalkan mau ngecek nama PT ABC, misalkan. Mm-mm. Itu ada menunya, Pak. Itu nggak bayar kalau itu. Hanya ngecek saja bisa itu. Itu bisa umum, nggak usah harus notaris. Tapi di menu tertentu. Tapi kalau yang sudah masuk ke dalam terkait dengan perubahan perseroan atau yang terkait dengan data perseroan, maka notaris hanya yang bisa akses. Gitu. Oke, ya. Jadi ditertibkan ya istilahnya Bu ya, dalam tanda kutip Iya, ditertibkan. ya, betul. Ya, Pemilik manfaat pun juga sama. Dulu bisa PT, sekarang sudah Notaris. notaris. Hanya satu pintu. Tapi beda lagi OSS ya. Kalau OSS masih bisa banyak. Masih bisa iya. banyak yang akses. Kalau notaris kan hanya membantu. Yes, betul. OSS itu setahu saya hanya orang yang punya Harusnya, login harusnya, dan passwordnya gitu ya. harusnya Iya, pemohon langsung. Mm-mm. Jadi notaris itu hanya membantu sebenarnya sebenarnya bukan, sifatnya. iya, bukan ranahnya notaris. Oke, Itu baik-baik. Pak. Ya, ya, Oke, ya. Banyak. nah ini satu hal yang seru juga ya ternyata ya. Nah, Bu, ini agak nyerempet dikit nih dari sudut pandang notaris nih Bu, dan Ibu berpraktek ya. Di titik mana sih Bu biasanya broker itu baru sadar kalau legal perusahaannya itu bermasalah sih Bu? Maksudnya kantor broker itu nyari Ibu gitu loh. Pas bermasalah itu biasanya masalahnya di mana tuh Bu? Apakah saat mereka lagi ada konflik saham atau mereka lagi pemeriksaan kena sengketa gitu Bu? Iya pastinya kalau memang pas lagi dibutuhkan baru ketahuan. Misalkan kayak gini. Terus Badan Hukum mau ada perubahan. Terus kita cek ternyata diblokir di AHU. Belum melaporkan pemilik manfaat. Jadi kita nggak bisa lanjut untuk proses yang mereka mau. Jadi kita buka blokir dulu, setelah itu baru kita lanjutkan. Nah, sama aja kalau misalkan di blokir juga begitu. Misalkan terjadi sesuatu masalah, pasti kan akan ada pemeriksaan terhadap legalitas dari perusahaan tersebut. Baru ketahuan nih, apakah legalitasnya itu sudah sesuai atau belum? Apakah ada yang dilanggar atau enggak? Di situ sih Pak, kalau kita mau ngomong, kita bisa lihat secara langsung sih nggak bisa. Kalau pas pada saat lagi dibutuhkan, baru kita tahu nih bahwa apa yang dibutuhkan ini ada yang dilanggar atau tidak. Ya, jadi kayak delik Jadi balik lagi aduan. nih sama ke Pak Ari, biasanya ada hal apa itu Pak sampai Bapak bertanya seperti ini? Apakah Hmm, pernah ada kasus? Jadi baru tahu ternyata legalitasnya memang bermasalah. ya, Oke. bisa berlanjut. Ya, karena ada beberapa temen juga eh, itu menemukan, oh PT-nya ternyata kena blokir gitu, atau bahkan Oh iya, klien yang dia lagi karena ini, mereka tidak tahu bahwa hmm, terhadap badan hukum itu harus melakukan pelaporan pemilik manfaat seperti itu. Nah, seperti sekarang ini. Sekarang ini itu sebenarnya diwajibkan untuk semua badan hukum mencek apakah data yang mereka masukkan ke dalam AHU itu sudah sesuai apa belum dengan keadaan yang sekarang, misalkan pemegang saham. Pada saat dulu, misalkan pada saat udah lama pendirian PT itu dilakukan, di dalam itu tidak diinput nih, tidak ada wajib ke input nomor handphone sama email. oke, Sekarang ini wajib untuk diinput nomor handphone dan email dari pemegang saham masing-masing. Kebutuhannya untuk apa? Pada saat kita mau ada perubahan apapun, sekarang ini dari Kementerian Hukum itu akan email ke para pemegang saham, mengklarifikasi dan Memastikan. verifikasi apakah benar PT ini sedang melakukan perubahan, misalkan pengalihan saham. Apakah benar perubahan ini sedang melakukan perubahan data perseroan, misalkan mengganti direktur atau mengganti komisaris atau pengurus ya Pak ya. Kalau memang itu benar dilakukan oleh perusahaan tersebut, maka pemegang sahamnya yang mengadakan RUPS kan akan, oh iya, kita kemarin ada RUPS. Mereka oke, konfirmasi. Setelah konfirmasi dari emailnya para pemegang saham, lalu lanjut Kementerian Hukum akan memverifikasi terhadap data-data yang diinput oleh notaris, termasuk akta notaris, akta jual beli sahamnya kalau misalkan memang ada, dan akta lainnya kalau memang masuk ke dalam perubahan tersebut akan diverifikasi oleh AHU dan akan kalau oke semuanya datanya valid baru mereka akan mengeluarkan SK atau pemberitahuan tentang perubahan tersebut. Sekarang lama nih Pak kalau mau ada perubahan. Kalau kemarin kan sehari langsung keluar, sekarang butuh waktu. Itu paling cepat 14 hari
kerja, normal. apa kalender? Kalian kerja 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 Wow. untuk kalender verifikasi AHU. kerja. Ah, 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 ah. Gitu. Oke. Dan Bu, itu pun gimana aksesnya nih Bu kalau dibatasi. kalau nasibnya kita kena blokir itu apa nih Bu dampaknya bagi perusahaan kita nih Bu? Ya itu kalau Bapak mau mengadakan perubahan, itu nggak bisa langsung jalan. Itu butuh waktu. Makanya sekarang ini setiap badan hukum yang kita punya itu wajib kita cek apakah perusahaan kita itu diblokir atau tidak sama AHU. Kalau memang diblokir ya segera dibuka. Dan juga perubahan update data mengenai HP dan nomor email dari pemegang saham. Oke. Itu wajib kita cek apakah sudah sesuai yang terinput di dalam AHU atau tidak. Karena itu nanti akan menghambat Pak kalau sampai terjadi salah nomor handphone, terjadi apa tipe emailnya. Nah, itu harus dicek. Jadi harus dipastikan Mm. dulu sebelum membuat RUPS. Jadi eh dengan dari sekarang ya sebelum melakukan nomor sesuatu dicek semuanya. nomor telepon, email itu masih menggunakan yang lama atau memang sudah yang baru. Jadi sebelum digunakan, sebelum nanti perubahan atau RUPS dilakukan, tidak tiba-tiba nanti ada yang berubah atau ternyata ada yang nggak update, cuman lama nungguin perbaikan data, jadi repot. RUPS-nya udah kadaluarsa 30 hari, nanti bikin akte lagi, nah itu malah jadi masalah nanti. Begitu. Oke, ya, ya, ya. Ini benar-benar mind blowing juga ya. Kita jadi lebih ngerti dan lebih tercerahkan juga nih, Bu. Nah, Bu, izin mau tanya nih, Bu. Bagaimana nasibnya kalau PT-nya itu sudah apa vakan atau zombie gitu, Bu? Karena kan ada beberapa rekan-rekan juga kan memiliki PT mungkin karena dia sudah tidak operasionalkan ya, Bu ya. Nah, dia tidak tutup gitu, Bu, tapi masih ada PT-nya. Nah, itu gimana tuh, Bu, untuk bersihkannya tuh, Bu? Ya, diperbaiki semuanya, Pak. Pertama, laporan pajaknya dulu dibenerin dari pertama dia buka sampai sekarang itu berapa tahun dia nggak lapor pajak, itu wajib Beresin diberesin dulu. dulu Setelah itu data. baru kita pembaruan data yang tadi saya bilang, HP dan email. Setelah itu kita cek dulu sebelumnya keblokir atau enggak. Nah, kalau keblokir kita buka dulu blokirnya. Setelah itu pajak-pajaknya diberesin semuanya dan update data HP, nomor email para pemegang saham. Termasuk pemilik manfaatnya Mm-mm. dicek dulu masih yang Nah, lama atau yang sudah yang update yang terbaru itu dibereskan setelah itu baru kita bisa jalan. aktifkan si PT tersebut. Oke, ya, ya. Nah, ini kan hal-hal yang baru nih ya. Nah, yang di Ibu sebut dengan beneficial itu atau penerima manfaat itu siapa tuh, Bu? Lebih tepatnya, Bu? Orang perorangan Pak yang jelas yang ada di dalam PT tersebut ya perseroan tersebut kriterianya Ah, sendiri ada 7. Dia memegang saham lebih dari 25%. Kemudian atau dia penerima manfaat itu sendiri atau yang punya kewenangan apa istilahnya kayak Penentu. memberhentikan atau menentukan memberhentikan mengangkat direksi dan komisaris, kemudian penerima manfaat itu sendiri, kemudian memang betul-betul pemilik dana dari perseroan itu sendiri atau pemegang saham dari Di atas perseroan itu. 25%. Ada yang 20% ada lagi yang pemegang saham yang memang memang dominan gitu. Jadi kira-kira kriteria itu harus memenuhi Pak pemilik manfaat itu. Jadi kalau tanpa itu tidak akan bisa dijalankan. Jadi tidak bisa sekedar hanya sekedar karena kan diatur undang-undang juga kan diatur Permenkum juga untuk kriteria itu. Jadi tanpa memenuhi itu tidak bisa asal nyomot orang misalkan nomine asal hanya pinjam nama ini nanti pemilik manfaatnya direkturnya tanpa atau siapapun lah yang tidak tidak berkompeten untuk itu malah nanti jadi masalah lagi. Ternyata orangnya nggak aktif, orangnya tidak ada di perseroan itu bermasalah kan nanti. Kira-kira seperti oke, itu, Pak. baik-baik. Jadi bukan berarti yang ada di dalam akte sebagai direktur atau sebagai komisaris itu otomatis sebagai beneficial, bukan ya, Bu ya? Tapi juga dilihat juga Yang porsi sahamnya ya, Bu, yang ya tadi Ibu dia ada sampaikan. kriterianya. Karena kita tidak Misalkan otomatis betul dia saham yang lebih dari 25%, ada Oke. hak suara. hak suara lebih dari 25%, menerima keuntungan atau laba dari lebih dari 25%. Seperti itu kriterianya. Hmm. Memiliki kewenangan Kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris. Berarti kan ini pemegang saham yang ini yang lebih banyak sahamnya, terus memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan si perusahaan tersebut.
Ini yang dibilang pemilik manfaatnya, Pak. Jadi misalkan pemilik manfaatnya ada sekitar 2 atau 3, ya kita masukin semuanya tuh, Pak. Kriterianya itu. Oh, yang masuk tuh ada 3 orang, ya 3 orang itu kita masukin. Gitu. Misalkan Oke, pemegang sahamnya yang satu ada 40%, ada yang 30%. Nah, 2 orang itulah kita masukkan. Karena di atas 25%. oke, baik ya. Semoga jawaban yang diberikan bisa menjawab ya. Karena ini pertanyaan dari Pak Vendri Lee nih ya. Tadi di kolom Q&A kita sudah angkat. Kemudian ada pertanyaan nih Bu, izin nih kita langsung jam ke Q&A aja nih karena udah langsung rame nih Bu ya. Oke, Bu ada pertanyaan nih Bu dari Bu Nanik Yulia ya. Beliau agak terlambat masuk, jadi beliau bertanya gini, Bu, bagaimana sih cara ngeceknya kalau perusahaan kita ada masalah? Apakah ada link atau webnya atau jalurnya di mana? Karena tadi terlambat mendengarkan nih, Bu. Mungkin boleh Ada diulang nih, Bu. masuk ke Masalah apa dulu? BO. Yang Kalau tadi, BO Bu, mau blokir. ngecek perusahaan kita sebenarnya ada masalah atau BO tidak atau gitu. enggak. Jadi Ya, bukan masalah, mungkin keblokir atau tidak, seperti Keblokir itu. atau oke. tidak? Ya mungkin ke pemilik manfaat itu tadi. Ada masuk ke dalam ini, Pak, ke sininya, AHU, AHU BO, login pemilik AHU, manfaat. nanti masuknya ke Tapi kan BO. aksesnya yang punya notaris itu. Enggak bisa juga, Pak. Oke, Oh jadi ini tidak Pak, buka untuk umum masuk ya, ke Bu ya? login AHU, nanti Mm-mm. cek korporasi yang sudah lapor pemilik manfaat, ada atau tidak di situ. Website www.ahu.go, www.ahu.go.id. Masuk ke Oke, situ, nanti cari menunya pemilik manfaat. Nah, pemilik manfaat itu cari Hmm. korporasi yang sudah lapor. Nanti kalau nggak ada, berarti di situ ditulis belum lapor pemilik manfaat. Nah, di situ mulainya, oke, itu sebagai apa warning indikator. pertama kita ya, early warning Ya, kita ya. Nah, ya, begitu itu sudah warning, berarti kita harus segera menghubungi dengan notaris ya, Bu ya, ya, supaya bisa minta melakukan dibuka. update data tersebut ya. Ya, jadi supaya Oke, tahu ada apa, tapi juga cek di dalam perusahaan itu sendiri saat ini kondisinya bagaimana, sedang tidurkah atau aktif atau pasifnya dilihat, apakah aktif juga laporan pajaknya atau tidak, karena itu kan itu berpengaruh juga kan. iya, Efeknya iya. terus kenapa ini nggak lapor-lapor pemilik manfaat juga pasti kan ada akibat dari apa. Kan begitu. Ada perubahan tidak di perusahaan itu, perubahan terus tapi nggak pernah lapor pemilik manfaat juga ada tuh yang seperti itu. Akibatnya malah keblokir. Nah, Baik. Oke, jadi ada. terima kasih nih Bu jawabannya. Semoga menjawab ya Bu Nani Yulia ya. Oke. Kalau masih ada lagi pertanyaan dari teman-teman, monggo ya. Bisa di kolom chat atau di kolom Q&A ya. Kalau di kolom Q&A kita bisa kasih kode ya, mana yang sudah dijawab, mana yang belum ya. Namun semoga apa yang teman-teman butuhkan, yang teman-teman penasaran, semoga sudah terjawab di malam ini gitu ya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan administratif ya, terkait dengan legal. Namun kadang-kadang kita suka kelupaan nih, ya Pak Hendra ya. Sadarnya begitu Betul. kena blokir. Iya. Dan bisa jadi kita nggak sadar mungkin ya Pak Arya, bahwa kita tuh sudah diblokir gitu. Iya, iya, bener banget nih. Tadi Ha-ha. seperti Banyak disampaikan yang Bu nggak sadar Desi, memang. Banyak yang nggak sadar. Iya, iya, kalau kita tidak ada ngecek apapun di AHU atau tidak mau melakukan perubahan apapun, mungkin kita nggak sadar padahal sudah terblokir ya. betul. Ya, Banyak yang seperti itu. Mm-mm. juga banyak. Ya, Tapi ada hubungannya nggak Bu dengan apa? Misalnya kita mau transaksi atau mau melakukan apa pelaporan pajak gitu. Kalau terblokir, apakah ada efeknya atau belum ya? Kalau mau lapor pajak sih nggak ada. Nggak Tapi ada kalau ya mau perubahan baru itu kelihatan. perubahan ya. Kalau misalnya mau jual beli gitu, jual aset atau beli aset, enggak sih Pak. Selama perusahaan tersebut masih aktif, berarti maksudnya Masih bisa masih bisa bertransaksi, masih bisa bertransaksi ini, pengurusnya masih aktif, itu bisa. mm-mm. Oke. tapi nanti paling ya pengkinian data itu tadi dan tindakan-tindakannya sudah jangan sampai nanti yang lama masih ada di situ. Jadi tindakan yang ini kan harus diratifikasi yang baru-baru ini gitu loh. Jadi harus harus sinkron. Harus sinkron ya. Ya, jadi coba masing-masing mengecek sendiri. Ayo. Nah, ini seru nih Bu. Jadi ditanya juga nih sama Bu Yosi ya. Bu Yosi dari Epic Fortuna, beliau bertanya nih, boleh di-share nggak sih Bu Ya linknya bisa. gitu? Oh iya, Atau kalau boleh, Kak. berkenan mungkin Ah, boleh WA didemokan kali Bu. ini.
Gimana Pak Ari? Sini, Bu. Apa tuh, Pak? Jadi, Didemokan. Iya, Ibu. boleh kah? Ibu bisa Nah, share itu, screen atau ya. bagaimana? Itu linknya ya, sudah diinfo. Oh, oke. Oke. Begitu masuk ke Ahu.Go ID tersebut tuh kan Cari banyak menunya pilihan. aku pemilik manfaat korporasi. Ahu pemilik manfaat korporasi. Ya, Oke. gambarnya tanda tanya tapi seperti ada orang di sampingnya gitu. Oh, Terus oke. Oh masuk lagi ke ya. menu dalamnya, masuk ke daftar korporasi yang belum ada menu keterbukaan informasi publik, ada daftar korporasi yang belum melaporkan pemilik manfaat. Udah, ketik aja di situ mana yang mau dicek. Nah, kalau PT-nya diketik, namanya belum ada, berarti memang belum lapor. Itu kan ada yang saya dicek tuh ya, daftar korporasi yang belum melaporkan pemilik manfaat. Itu diklik, nanti di nama PT-nya disebutkan di situ, nanti mereka set bahwa ini belum melaporkan. Gitu. Dibuka yang Oke. daftar korporasi. Dan itu nggak perlu login ya, Bu ya? Enggak. Yang ini aja, yang daftar korporasi. Bisa langsung ya? Bisa. Mm-mm. Nggak bisa di ini ya, Nggak bisa tapi. nggak bisa digambarnya diklik. Nggak bisa. Kalau Pak Ari bisa buka, mungkin bisa di capture Pak ininya Pak, detail buka. Udah ini, udah. Siapa yang mau Oke. saya mau apa Ada coba yang cek mau dicek PT-nya? Nah, Ibu mau share screen? Monggo. Hmm? mau Jangan. share mau share screen Dulu. atau masing-masing coba ngecek bisa. Kalau Silakan Bisa Langsung teman-teman ngecek ya. praktek. PT masing-masing praktek, ya. Iya. coba dibuka HTTPS aku Tadi kan udah tinggal klik tuh. tinggal klik linknya, cari menu yang Ya. tadi daftar korporasi. Ayo, siapa yang mau? Dan Silakan tidak diketik di perlu kolom chat atau di kolom Chat login ya Bu ya. manakah Bu? Belum ada. Nah, Ini yang atas. Itu Bu Yosi yang HTTPS Ahugo ID Yang ini Bu. itu diklik. Oh, maaf Bu, ini tadi yang di-share itu belum ke everyone, hanya ke Oh, panelis. Gitu. Saya share ulang Bu, saya share ulang. Iya, Saya iya. bantu Oh share iya sih. ulang. Iya, baik. sebentar. Iya, makanya tadi Bu Yosi belum melihat. Iya, Oke, itu udah. Bu Yosi. Nah, Pak Ari kalau mau coba boleh tuh. Pak Hendra. oke. Coba Pak dicek Siap. Iya. praktek. Oke. Kok jadi Saya tidak? izin share screen. Wah, tampil ya. Belum. Nah, Nah, Oke. cari yang aku yang tanda pemilik tanya, manfaat. tanda tanya. Kayak Oh, tanda ini tanya, kayak menunya muka banyak banget orang. nih, Bu. Nah, Aduh. tuh. Nah, itu. Oke. Di sini ya, Nah, teman-teman itu. ya. Ya, Yang Ibu notaris bicara ada tanda tanya, Ahu pemilik manfaat ya. Begitu kita klik, kita akan lanjut ke halaman ini. ya, Nah, di betul. Sebelah halaman kiri, ini Pak. kita belum Sebelah bikin kiri, login ya. Sebelah kiri, sebelah kiri. kiri, Sebelah keterbukaan kiri. informasi. Nah, Mau boleh ngecek pilih. yang sudah aman atau yang belum melaporkan. Gitu. Kita Yang coba yang atas belum, aja dulu coba. yang Yang atas atas. aja ya. Nah, Oke. ketik nama PT-nya. Nah, jenisnya apa? Pilih jenis korporasi dulu. Nah, Ya, itu perseroan perseroan terbatas ya. terbatas. Oke. Ya, Terus terus nama nama korporasi. korporasinya. Apa? Boleh Ada diketik. teman-teman yang mau dicek? Anteng nih pada di grupnya. Mungkin kita cek yang umum aja, coba Pak. Apa kayak apalah Pertamina gitu atau apa gitu kan. Ah, ah, kita coba aja ya. Iya. Nah, data koperasi tidak ditemukan karena namanya mungkin nggak Iya, unik ya. namanya harus. Harusnya kan tiga Nah, kata. Tiga Ya. satu kata. Oh, ini ada nih ya. Oke, Fortuna nih. Fortuna Dharma Indonesia. Ya. Jenisnya PT, namanya Fortuna. Oke, cari. oh ya. Nah, tampil Nah, nih. Sudah Sudah. itu kalau mau lihat bawahnya detailnya detail itu. ya. Nah, Masih sesuai atau enggak sama yang sekarang pendirinya ya. dan sebagainya. Oke. Semoga menjawab nih Seperti ya, itu ya. Bu Semoga Yosi dan menjawab. teman-teman yang lain. Wah, ini satu pencerahan nih. Oh, sesuai katanya. Sesuai, Mantap. mantap. Selamat Ibu. Oke. Aman, Bu. Ini Mbak Ibu atau Bapak? Ibu. Iya, Bu Yosi ya. Oke, sip. Siap, siap. Ya, Oke, itu itu yang yang tadi bisa di-share opsi umum. yang itu ya. Tadi kalau satu lagi yang belum melaporkan mungkin bisa ngecek ya. Kalau yang Ya, mau ngecek apakah ada yang
tidak tampil, yang tadi Ibu bilang ya, kita bisa ngecek satu lagi ke yang belum melaporkan. Nah, di sini kan ada Ya. daftarnya gitu ya, nanti tinggal dicek Banyak. lagi aja. Ya. Ya. Jadi tadi mau ngecek lagi, tinggal diketik, oh tidak ada di sini, karena sudah ada di yang tadi. Ya, Ya, betul. Begitu. gampang kan Pak? Kalau Yes. bagian notaris yang ada username itu Hmm. tadi, itu bagian kami. Nah, begitu ya teman-teman semuanya ya. Jadi ada bagian-bagian yang nih kita ya. Oke, sip. Hmm. Oke, ada lagi teman-teman semuanya? Waduh, Yosi udah langsung senyum nih. Wah, ya, Sama mantep ya. Oke. sedikit bagian dari aku. Sedikit bagian dari aku. Dalamnya Ya. rumput. Sepertinya memang tahun ini tahun bersih-bersih ya, Bu ya. Iya. Saya Iya. ketemu sama apa namanya konsultan pajak juga mereka dibilang, yuk Pak, tahun ini tahun berbenah gitu, beres-beres supaya kalau ngadepin korteks yang sudah bergerak itu kita tidak kesalahan. Dan ternyata bukan hanya di perpajakan ya, tapi di dalam legalitas kita juga sama nih Bu ya. Nah, ini teman-teman nih hari ini kita dicerahkan ya oleh narasumber kita. Jadi kita tahu bahwa hal-hal tertentu memang kita harus kerjakan juga nih. Oke, Betul, Pak. iya, iya. Ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Silakan. Oh, Hmm. di situ kok cuma satu. Harusnya ada dua nama lagi yang punya saham di atas 25%. Wah, itu yang kita nggak Oh, ngerti ya. Diupdate aja. Berarti diupdate. harus Kalau mau diupdate, dua-duanya betul ya. dimasukkan berarti diupdate, Bu. Kalau Iya, kalau dari awal mintanya dua ya diupdate, dua-duanya masukkan. tiga nih bukanya nih. Bukannya dia bilang masih ada dua nama lagi, Bu. Iya. Ibu ke Ibu ke Heeh. notaris. Oke. Ibu ke notaris minta notaris yang buat pendiriannya aja, Bu, di awal atau yang buat perubahan terakhir. Atau yang sekarang Ibu biasa ke siapa Nah, boleh. ya, Oke. Nah, ini hal yang seru ya buat teman-teman ya. Oke. Ini Ibu Notaris mungkin narasumber kita ada kendala di teknis ini ya. Oke, lagi joining kembali. Iya, Iya. sama-sama ya Bu Yosi ya. Mm-mm. Ini narasumber kita sudah tampil lagi ya. Tadi ada kendala teknis sedikit. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan lagi seputar topik kita di hari ini atau yang terkait dengan notaris? Monggo ya, karena narasumber kita ini akrab banget ya sama bisnis kita, jadi cukup eh, bisa sebagai acuan nih teman-teman semuanya. Bu Yosi jangan lupa ya Bu, huruf tahunannya dibuat akta notarialkan dan diupload laporan keuangannya sampai dengan Juni 2026 ditunggu. Nah, berarti ini pesannya bukan hanya buat Bu Yosi ya, buat semua teman-teman di sini yang memiliki perusahaan ya, jangan lupa ya harus melaporkan juga. ada Oke, Termasuk mekanisme. kita ya Pak Ari. Iya, iya Pak. otomatis terblokir bener Termasuk Pak ISP. Febri. Iya, Kayaknya kita juga mesti ngecek nih Pak nanti nih Pak ya, gitu. betul Pak. Iya. Tapi kalau kita ke brokir, udah tahu nih Pak, langsung datengin kantornya ibu ini. Tapi kalau mau buat perubahan pasti ketahuan, Pak, keblokir tidaknya. Makanya mendingan dari sekarang diceknya, jangan sampai. Kalau kalau blokir nggak ngomong-ngomong, nggak ngomong-ngomong. Iya, Atau iya. Nah, ini blokir ya. buat teman-teman prinsipal atau para agent juga sama ya, teman-teman ya. Ketika Anda punya klien, ternyata klien Anda itu dari korporasi juga, Anda juga bisa bantu ngecek ya ketika mereka mau transaksi, misalnya mereka mau menjual asetnya gitu ya. Teman-teman bisa cek ya sebelum Anda udah happy-happy, kemudian transaksinya jadi tertunda misalnya, terkendala ya, karena hal yang baru diketahui gitu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari Pak Vendri. Kalau belum melapor, apakah otomatis terblokir? Gitu. Iya, Iya, otomatis dari ahunya. Oke. Itu yang untuk yang pemilik manfaat ini sudah diblokir dari tahun berapa ya? 2-3 tahun sebelumnya sudah 2022, dijalankan. 2023 sudah dijalankan. Jadi mereka sekarang tinggal ngomong, saya kok nggak bisa ini ya, keblokir ya. Nah, mulai ketahuan itu. Jadi sekarang memang banyak yang membuka blokir. Oke. Nah, udah Terus masa pengurusnya Masa dari habis Bu yang transaksi. 5 tahun. Hmm, iya.
Bu, dari Mm-mm. Bu Yusi bertanya nih Bu, untuk RUPS itu tahun 2025 atau berlakuin nanti nih 2027 untuk masa yang 2026 nih Bu? Sebenarnya, Berlaku udah langsung nih Pak, sebentar ya. jadi peraturannya 2025, Bu, tapi Mm-mm. tetap sudah diberlakukan untuk tahun ini. Jadi mau tak mau kita harus melaksanakan, diberi waktu sampai Bulan Juni. bulan Juni 2026. Oke, jadi RUPS untuk yang periode tahun 2025 itu dikasih waktu sampai di Juni ini ya Juni Bu ya, masih ada 2026. masa ya. Ya, Mm-mm. jadi Ya, nggak teman-teman. seperti SPT tahunan. Iya, silakan ya teman-teman ya. Dengan informasi ini jadi bisa menata kembali ya berbenah-benah ya. Bu Yosi kalau mau tambahin beneficialnya, penerima manfaatnya kalau mau masukin saya atau Pak Hendra gitu atau Ibu Notaris ini Bisa. nih. Dengan senang hati dimasukin gitu ya. Iya, Bu Yosi nanya, aduh PR jadi sabrek. Iya, sama Bu Iya, Yosi. nah, Sama-sama kita betul. benar-benar PR memang banyak. Iya. Kita membantu PR-nya. Kita membantu Betul, betul. PR-nya. Tapi dengan begini kita jadi lebih paham ya teman-teman ya, supaya apa? Teman-teman juga teredukasi dengan baik ya, karena informasi ini bukan hanya penting buat teman-teman sendiri, ya para sobat properti di sini, tapi juga klien yang Anda handle ya, Anda tangani gitu. Jadi Anda juga ngerti bahwa bagaimana perlakuannya ketika dia itu dari apa korporasi gitu ya teman-teman ya. Mm-mm. Oke, sip. Nah, ada lagi teman-teman dari kolom Q&A, monggo. Ya, saya diketawain ya sama Yosi ya, bisa aja katanya. Ah. Padahal mah jawabannya kita bisa lah ya. Oke, oke. Ya, oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan lagi, ya berarti kita bisa ambil kesimpulan nih mungkin apa yang disampaikan oleh narasumber di malam ini sudah cocok ya dengan apa yang teman-teman perlukan. Ya, dan apa yang pertanyaan teman-teman juga sudah terjawab di dalam sesi ini gitu ya. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Hendra? Saya rasa nggak ada tambahan sih Pak, sudah jelas ya tadi yang disampaikan Bu Hami dan juga Bu Desi. Ya, harapannya apa yang sudah disampaikan ini bisa kita cermati bersama supaya bisa kita laksanakan untuk PT-PT kita ya, termasuk kita sendiri ya Pak Ari, ISP ya. Bener banget, Ya, Pak. dan mudah-mudahan nggak ada dari sobat properti yang PT-nya sampai terblokir. Jadi Iya. semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya, Tapi nggak usah Kita tahu khawatir, Pak. cara Kalau sampai ada terblokir karena ketidaktahuan kan, nah itu jangan jangan bingung panik. lagi ya. Sudah tahu harus bagaimana mm-mm. pengecekan mandirinya bisa dilakukan dan Iya, kemudian hubungi notaris ya. Yang tadi disampaikan oleh Ibu ya. Notarisnya siapa? Kalau bisa notaris yang awal, yang bikin PT-nya gitu ya. Jadi masih inline. Tapi sebenarnya notarisnya siapa aja bisa ya, Bu ya. Bebas. bisa bebas. Oke. Mana Ah, sudah ah, sering ah, ah. digunakan. Baik, baik. Boleh yang terdekat, dekat rumahnya, dekat kantornya ya Pak ya. Bisa. Oke, dan ini bukan seperti transaksi properti kan, Bu? Transaksi properti kan kalau kita mau AJB atau apa kan harus cari notaris yang areanya di situ Oh gitu kan, Bu ya. Beda. Nah, kalau untuk Ya, pengecekan ini atau pembetulan PT bebas. atau RUPS, bebas ya, Bu? bebas. Yang penting kan si korporasinya itu memberi kuasa ke notaris untuk membuka blokir ini. Iya, yang Oke, penting itu Pak. Kalau nggak dikasih kuasa, yang kita nggak bisa ngapa-ngapain nanti. baik, baik, baik. Jadi nggak sembarangan ya Ibu bisa bergerak ya. Iya, Ya, Harus ada penugasan gitu ya. Ah, ah. betul. Karena Iya, kita kan akan merubah data di dalam itu, maka kita membutuhkan kuasa dari korporasi yang menyatakan, oh memberi kuasa kepada notaris A untuk melakukan pengkinian data, nama menjadi dari siapa menjadi siapa, sesuai dengan data yang ada di korporasi saat ini. Begitu. Kalau belum sinkron namanya nggak ada, ya monggo buat RUPS dulu. oke. Dan pemberi kuasa tersebut berarti adalah direktur yang ditunjuk ya, Bu ya, direktur. atau yang Ya, Ya, sebagai direktur utama yang ya, dikasih kewenangan ya, Bu ya. betul. Jadi kalau teman-teman walaupun Anda pasang nama, tapi kalau Anda punya nama di situ tapi bukan direktur utama gitu ya, kayak seperti saya nih bukan direktur utama gitu kan, wah nggak bisa tuh ngasih kuasa tuh. Ya, Ya harus balik lagi seperti yang tadi disampaikan Ibu, kita harus bikin dulu RUPS lagi gitu ya, nata lagi posisinya, baru kita bisa action lagi nih gitu. Oke. Nah, Bu, ada Dan satu hal tadi yang menarik ya, Pak Ari. ya. Sekarang semuanya harus
terdaftar beserta email dan nomor HP ya. Ya, Ya, kalau Jadi pemegang dari saham mengajukan AHU itu akan memverifikasi ulang. Jadi ke nggak email sembarangan orang masing-masing. bisa mengubah-ubah data PT Betul. ya, Bu. ya peralihan saham terutama Mm-mm. khususnya peralihan saham. Jadi Iya, kalau iya. sudah ada perubahan, kemudian di email sama Kemenkum atau sama AHU, segera dicek dan segera dilihat bahwa oh saya memang mengadakan pengalihan, segera diklik dijawab. Kalau tidak maka nanti akan efeknya akan ke RUPS-nya tertunda. Jangan sampai terlambat 30 hari. Itu yang nggak bisa kita proses. 14 Oke. Oke. Nah, Nah, ini kalau satu misalnya Oh, ada sorry, 14 hari. 14 hari. 14 14 hari. hari, 14 hari Jadi kerja. kalau misalkan korporasi melakukan perubahan dan diwajibkan ada verifikasi dari pemegang saham, itu ditunggu sampai 14 hari. Kerja. Selama 14 hari itu tidak ada eh, verifikasi dari pemegang saham, maka hangus dianggap batal dan PMBP sudah dibayarkan tidak bisa dikembalikan. Maka kita harus Hmm, mengajukan Jadi lagi. kayak mengulang lagi nanti, ini perlu ulang lagi. Mengajukan Jadi lagi, kalau oke. misal mengulang lagi. kalau ada perubahan itu ya pemegang saham harus siaga di Iya, emailnya untuk menerima verifikasi email. dari aku. Jadi Oke. kalau ulang lagi nanti semua di email lagi satu-satu. Ngeklik lagi satu-satu. Itu udah terjadi itu Pak, udah banyak banget yang ketidaktahuan begitu, akhirnya banyak yang ngulang. Oh, nah ini kalau ada sobat properti yang masih memiliki PT mungkin udah lama gitu ya, udah bertahun-tahun, terus datanya belum terupdate, itu bagaimana cara mengupdate-nya, Bu? Pertama Data cek email dulu dan itu Pak. HP-nya. Pertama cek dulu, cek blokir yang tadi itu, BO-nya itu diblokir atau tidak. Dibuka dulu kalau diblokir. Kedua, pajak-pajaknya diselesaikan dulu dari awal tahun buka sampai terakhir. Setelah itu baru perubahan di ahunya. Jadi perpanjangan masa pengurus dan juga pembebasan terhadap direktur yang menjalankan dari awal sampai sekarang yang tidak ada tidak ada laporannya. Dan perubahan ini harus melalui notaris ya, Bu? Oh iya, Iya. wajib. Hmm. Jadi harus RUPS dulu. Iya, jadi nanti diratifikasi kegiatan dari Tindakan yang tindakan si sebelumnya. direktur sebelumnya. Mengakui, meratifikasi itu mengakui, Pak. Nah, ini kelihatannya kayak ayam dan telur ya, Bu ya. Kalau misalnya nih di dalam AHU itu belum terdaftar alamat Hmm. email dan nomor HP yang benar gitu. Update data dulu, update Up- data, Update update data dulu data. bisa ya, Nah, tanpa hmm, harus RUPS ya. iya. Jadi memang Oke. sebelum RUPS itu harus update data dulu. Jadi Hmm. kalau Oke. ada perubahan disebut perbaikan data Hmm. dulu, Pak. Nah, itu dulu perbaikan data baru bisa semua sinkron, baru bisa bikin RUPS. Dan Supaya nanti yang bisa mengupdate data dari notaris juga ya. perbaikan Ya, ya, hmm. perbaikan data dari Oke. notaris. Karena Baik. takutnya kalau dari korporasi kan ngasal ya Pak ya. Iya, Takutnya iya. ditakutkan. Karena memang dibuat satu alur. Ini mau yang membuat siapa kan? Iya. Bu Yosi bertanya kembali. Oh, ini ada pertanyaan tambahan jadi dari Bu Yosi. Oke, Ya, pertanyaan dari Bu betul Yosi Ibu. ini, Bu, kami kan harus ubah KBLI jika ikut diproses bersamaan di notaris atau soal KBLI ini terpisah. Nah, ini maksudnya KBLI apa nih, Bu Yosi? Mungkin KBLI bisa itu bidang diperjelas ya. usaha Pak. Bidang Jadi usaha, masuk ke dalam agenda. klausul mengenai si PT tersebut, bidang usahanya. Jadi memang harus di notaris Bu dan juga tadi ya Bu ya, pemegang saham itu harus update dulu nomor handphone dan emailnya. Apakah sesuai dengan data yang mereka miliki. Kadang-kadang kan kita nggak tahu pada saat kita pendirian PT di awal itu suka yang kayak emailnya apa ya udah pakai email ini aja, pakai email ini aja. Ternyata emailnya itu bukan email yang dipakai. Jadi kita harus update atau perbaikan data dulu, setelah itu baru kita perubahan mengenai KBLI. Jadi yang dimaksud Bu Desi tadi, Bu, ini bukan perubahan KBLI, berarti masuk ke perubahan perseroan untuk anggaran dasarnya, yaitu merubah KBLI. Nah, ini Bidang juga usaha. harus ada RUPS-nya. Nah, sebelum Ibu buat RUPS, Ibu harus cek dulu data email perseroannya, data email pemegang sahamnya, semuanya harus dicek semua apakah masih sinkron atau update atau tidak. Jika tidak, maka harus perbaikan data. Jika update, maka jalankan RUPS-nya dengan agenda perubahan KBLI atau bidang usaha itu dari apa menjadi apa gitu. Nanti baru diproses dan menunggu verifikasi. Nah, bagaimana dengan KBLI dengan standar yang baru nih, Bu? Karena kan KBLI 2020 yang sebelumnya kita Ya. gunakan ya, Hmm. di tahun 2025 kemarin itu kan sudah keluar yang KBLI baru nih, Bu. Keluar.
Apakah itu sudah berlaku juga nih Bu, secara nasional semuanya, semua Ya, bidang? Karena terakhir kita Pak Ari sempat dengar, suaranya hilang. ya, Pak hilang suaranya. oke, mungkin karena signal ya Bu ya. Sekarang cukup jelas kah? Halo, Halo, Pak. Iya, Oke, suara Pak Ari terdengar, Bu Desi oke, enggak? baru Enggak. terdengar, baru Oh, oke. sekarang terdengar. sudah terdengar. Oke, baik. Iya, iya. Jadi Memang karena boleh jarak diulang. juga ya, jadi suaranya baru nyampe. Untung kita nggak kirim makanan nih, nanti terhambat di jalan. Ya, Bu. Iya, Jadi terhadap KBLI yang versi baru ini, apakah sudah diberlakukan? Kalau Belum, Pak. diberlakukan, belum ya? Belum. belum. Oke. Jadi OSS Bu Yosi sama belum aku belum perlu belum khawatir sinkron, ya. Pak. Ya, Oke, sekarang masih 2020. Masih pakai 2020, yang 2025 di OSS-nya sendiri juga masih pembenahan kan. Jadi kita belum bisa sinkronkan. Jadi semua masih, kalau kita dasarnya masih Kemenkum, masih punya AHU juga OSS-nya. Ternyata nanti ada perubahan, semuanya sudah sinkron, ya bisa jadi akan ada perubahan anggaran dasar lagi untuk bidang usaha. Gitu. baik. Ya. Nah, ini mungkin sinkron juga ya dengan yang disampaikan oleh Pak Dir PMSE dari Kemendak ya kemarin ketika di acara sosialisasi bahwa ini juga lagi tahap sinkronisasi ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir dulu teman-teman. Perubahan KBLI ini nanti akan diupdate juga ya. Dan kita juga akan di komunitasnya kita juga kita akan informasikan juga ya. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bu Yosi, semoga menjawab ya. Dari teman-teman yang lain, monggo. Wah, silakan kalau masih ada pertanyaan ya. Jika tidak ada, karena waktu juga ya sudah jam 9 nih Pak Hendra ya. Nggak berasa ya, perasaan baru ngobrol ya. Kopi aja belum Iya. belum mateng nih. Iya. Oke, Bu, dari Ibu dua nih ada nggak Bu pesan buat kami nih Bu, para pelaku bisnis terutama di broker properti nih Bu. Pesannya ya Pak, kalau kembali melihat Perpum ini, yuk sama-sama kita sekarang menertibkan administrasi kita masing-masing. Apalagi perseroan yang banyak pemegang sahamnya atau sering berganti pengurus. Nah, atau pengganti pemegang saham. Dinamis lah perseroannya. Jadi saling melihat di dalam apakah sudah update atau belum, dibenahi administrasinya semuanya, supaya nanti pada saat mengadakan perubahan data ataupun anggaran dasar, bisa berjalan lancar, smooth. Jadi tidak perlu banyak perubahan apa-apa. Gitu. Tidak perlu menunggu lama. Itu kalau pesan dari saya. Desi ada tambahan? Sudah cukup. Oh sama Pak, berarti kita sama pusingnya. Oke, ternyata pesannya sangat bermakna ya dan berguna buat kita ya teman-teman ya mengingatkan kita ya jangan sampai kita lalai ya kita boleh sibuk ya tapi jangan sampai kesibukan kita tuh mengakibatkan kelalaian yang mengakibatkan nanti bisnis kita jadi terhambat teman-teman ya. Oke, waktu juga memisahkan kita. Kita tutup acara kita di malam ini Pak Hendra ya. Iya, mari. Ya. Oke, jadi sobat properti dan ISBN, malam ini kita telah belajar bahwa bisnis broker properti bukan hanya soal closing, teman-teman ya, tapi juga soal ketertiban dan keberlanjutan usaha. Tahun 2026 ini menuntut kantor kita untuk lebih rapi, lebih patuh, dan lebih siap. Ya, bukan untuk mempersulit, tapi untuk melindungi usaha kita sendiri. Ya, terima kasih Bu Desi dan Bu Hami atas insight yang sangat berharga di malam ini nih Bu. Thank you banget nih Bu, sudah jadi seorang berkat bagi kami ya Bu ya, malam ini. Sama-sama Pak, Pak Ari, Pak Hendra. Ya. semoga Dan untuk para bermanfaat. ISBN dan sobat properti, jangan lupa follow ISB Indonesia, ya, subscribe di channel YouTube dan medsosnya kami, ya, dan bagikan juga episode ini ke partner tim Anda karena tata ulang legal hari ini tuh jauh lebih murah daripada Anda memperbaiki masalah di hari esok, ya. Saya Ari bersama tim, ya, dengan termasuk Pak Hendra, kemarin Pak Hendra ya. Iya. Sampai jumpa di acara Inspirasi Properti berikutnya yang kita adakan setiap hari Rabu jam 8 malam. Ya, selamat malam, tetap bertumbuh. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Selamat Bu malam Hani, Bu semuanya. Desi. Terima kasih. Semuanya, dan Terima Ya, kasih Bu Hami, Ya, Bu Desi, sama-sama ya, Pak selamat Hendra. malam. Hendra. Ya, selamat istirahat. Pak Ari, terima kasih. ESPN, Sobat Properti, terima kasih semuanya.